Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Wow, luar biasa ya. Saya percaya Ibu Bapak tetap semangat. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita tidak pernah ditinggalkan. Tuntunannya akan selalu menuntun setiap kita sampai pada tujuan yang daripada Tuhan. Baik Ibu Bapak, pesan Tuhan bagi kita di minggu ini adalah jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Ya, jadi Ibu Bapak kalau kita berbicara masa lalu itu ya, setiap kita pasti memiliki masa lalu ya, masa lalu yang bentuknya itu beragam, bermacam-macam ya, mulai dari hal-hal yang menyenangkan atau yang menyedihkan, yang menyakitkan atau keberhasilan, itu banyak macam bentuknya sesuai dengan perjalanan kehidupan kita. Dan yang kita harus tahu gitu ya, kita itu punya kemampuan Ibu Bapak untuk mengingat masa lalu yang udah dulu-dulu gitu ya. Kita tuh punya kemampuan, otak kita, memori kita punya kemampuan. Saya bisa mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, apa yang terjadi dengan kehidupan saya bisa mengingat. Ibu Bapak juga mungkin bisa mengingat kejadian apa yang terjadi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Itu sebuah kemampuan yang kita miliki, ada kemampuan di dalam diri kita untuk mengingat masa-masa lalu kita. Nah kalau yang diingatnya itu masa lalu kita itu hal-hal yang menyenangkan, pasti membuat kita jadi senang gitu, semangat gitu ya, indah gitu, menjadi sebuah kenangan yang indah. Tapi kalau misalkan yang diingat-ingat, yang masa lalu, yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang kegagalan, itu saya pikir itu bukan sebagai sebuah hal yang menyenangkan, tetapi itu bisa jadi sebagai sumber sampah, sebagai sumber yang akan mempengaruhi cara kita berpikir, yang akan mempengaruhi mungkin kesehatan tubuh kita. Seorang yang mungkin dia dilahirkan dari keluarga yang broken home, dia bisa saja menyalahkan, karena aku begini, aku jadi begitu rapuh, karena orang tuaku begini. Karena orang tuaku sering ribut atau keluarga yang tidak harmonis. Nah dalam hal ini saya tidak menghilangkan gitu pengaruh dari masa lalu. Pastilah akan ada pengaruh dari masa lalu yang buruk yang hingga saat ini kenapa saya kok kayak begini. Pasti ada pengaruhnya. Mungkin itu akan merubah cara dia berpikirnya, mempengaruhi kesehatan mentalnya, cara dia memandang dirinya. Sejalan dengan waktu, mungkin dia bergumul, dia berjuang dengan segala hal, dengan berbagai permasalahannya. Kita harus menyadari Ibu Bapak, bahwa masa lalu tidak akan pernah bisa menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkannya Ibu Bapak. Jadi masa lalu tidak bisa menentukan masa depan kita kalau kita sendiri tidak mengizinkannya. Jadi siapa yang mengizinkan? Ya kita sendirilah. Kenapa keadaan saya begini? Ya kita sendiri. Kita yang membuat semuanya. Kenapa saya kok keadaan begini? Ya karena kita sendiri. Yang kita mau mengumbar terus tinggal di masa lalu itu menguasai diri kita, atau kita yang menyetopnya. Jadi kita yang punya kendali. Mau hidup di masa lalu atau mau melangkah ke masa depan. Ya kita sendiri yang harus bisa mengendalikannya. Mau menyetop atau mau mengumbar si masa lalu tersebut. Tapi ingat Ibu Bapak, ketika masa lalu itu dibiarkan mengumbar gitu dalam kehidupan kita, maka dia yang akan pegang kendali. Dia akan punya peluang banyak untuk mengendalikan kehidupan kita. Nah lewat pesan Tuhan ini Ibu Bapak, jangan sampai
apa yang Tuhan sudah rancang untuk masa depan kita, sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, itu kita terhambat karena kita tidak bisa mengendalikan masa lalu kita. Kita masih hidup di masa lalu kita. Yang Tuhan mau adalah kita ayo melangkah ke depan, melihat ada sesuatu yang luar biasa nih. Kita harus kendalikan, kita harus kuasai diri kita. Untuk kita tidak dikuasai lagi oleh masa lalu. Nah, kita sama-sama belajar Ibu Bapak bagaimana Rasul Paulus punya sebuah pilihan di dalam kehidupannya. Dia yang menentukan dia mau berjalan di masa lalu atau dia mau melangkah ke masa depan. Nah, ayatnya kita sama-sama baca dulu di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 ya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ibu Bapak, kita bisa melihat ya Ibu Bapak bagaimana pertumbuhan kerohanian dari Rasul Paulus begitu pesatnya, begitu dahsyatnya Ibu Bapak. Yang tadinya dia adalah seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas, tapi berubah kehidupannya menjadi seorang yang begitu efektif dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau banyak orang-orang. Nah, kita sama-sama Ibu Bapak mau belajar bagaimana Rasul Paulus dia ambil kendali atas dirinya untuk dia bisa melangkah ke masa depan dengan dia melepaskan masa lalunya. Nah, kemarin kita sama-sama udah belajar ya Ibu Bapak, dan hari ini juga kita mau belajar lagi, mau dibukakan lagi ya. Jadi beberapa hal yang mau kita pahami agar masa depan yang Tuhan sudah rancang atau janjikan tidak menjadi terhalang. Yang pertama sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa jadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai hambatan ya. Seseorang tidak bisa merubah masa lalu ya, tetapi dia bisa belajar. Ada pembelajaran yang berharga dari masa lalu. Apa? Kita harus belajar kegagalan saya, apa yang pernah terjadi. Nah, sikap kita dalam mengingat masa lalu nih, pasti masih ada masa lalu kita gitu ya. Sikap kita bagaimana? Sikap kita adalah dengan kita melihat pada pribadi Yesus dan pada karya salibnya. Bukan melihat pada diri kita sendiri dan semua kesalahan kita. Nah itu ya. Poin yang kedua adalah jadikan tindakan masa sekarang untuk menentukan masa depan ya. Jadi Rasul Paulus melakukan tindakan-tindakan secara tegas dalam kehidupannya, yaitu dia dengan mengejar, dia berlari-lari mengejar panggilan Tuhan ya. Di dalam Filipi 3 ayat 12 ya, kita sudah diterangkan, dijabarkan oleh Bapak Gembala bahwa di sana bagaimana dia mengejar itu seperti seorang pemburu yang mau mengejar mangsanya dan mengejarnya itu sampai mendapatkannya. Dia kejar sampai dapat. Kalau dia berlari, dia akan berlari sekencang-kencangnya sampai dia mencapai garis finish. Nah, Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar kenapa sampai Rasul Paulus punya kegigihan seperti kayak begini gitu ya. Ternyata Ibu Bapak tidak lain karena dia sudah tidak menghidupi identitas yang lama. Yang pembunuh, yang orangnya ganas, yang kasar, dia udah tidak menghidupi lagi. Identitas yang lama dia sudah tinggalkan. Dan sekarang dia sudah menghidupi sebuah identitas yang baru. Identitas yang baru itu dikatakan bahwa ia dikasihaninya. 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 dikatakan apa di sini? Tetapi aku telah dikasihaninya. Jadi sebuah identitas yang dia sekarang hidupi sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar ya, apa yang Tuhan rancang itu jangan sampai terhambat oleh karena kita sendiri. Nah, poin yang saya mau membagikan adalah masih seputar identitas, adalah jadikan identitas di dalam Kristus sebagai
jaminan masa depanmu ya. Jadikan identitas dalam Kristus sebagai jaminan masa depanmu. Diambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 ya. Kita sama-sama tadi sudah paham Ibu Bapak bagaimana di sini Paulus sendiri sudah tahu gitu ya bahwa dia punya identitas tidak baik. Identitas yang seorang penganiaya, seorang yang garang, yang jahat gitu ya. Identitas yang dia miliki. Namun ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya itu sungguh-sungguh berubah total. Jadi Paulus menjadi seorang yang merdeka dari masa lalunya. Dan Paulus tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Ketika apa? Ketika dia mengalami kasih Tuhan. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada seorang pemberita Injil, penginjil yang namanya itu Loy Giglio ya. Dia mengatakan begini, identitasmu tidak ditentukan di masa lalu atau pencapaian atau kegagalan di masa lalu. Namun identitasmu ditentukan dalam Yesus Kristus dan hal itu yang akan mengubah hidupmu. Jadi artinya ibu bapak di sini kita penting yang namanya seseorang itu mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Penuh sampai dengan dia puas dengan kasih Tuhan. Ketika saya renungkan begini ya. Kenapa ya kok orang bisa sampai gitu udah terima Tuhan Yesus gitu ya. Kok masih bisa mau ya untuk kembali ke masa lalunya, hidup di masa lalunya. Ternyata Ibu Bapak di sini ada satu hal yang mau kita pelajari. Bisa saja seseorang itu tidak mengalami kepuasan di dalam kasih Tuhan. Tidak puas. Maksudnya dia ada sesuatu yang dibutuhkan oleh dia, tapi kepuasan yang dia dapatkan itu bukan di dalam kasih Tuhan. Dia merasa masa lalunya itu merupakan hal yang bisa memuaskan dirinya. Itu sebabnya kenapa orang masih bisa balik lagi menikmati dosa. Kembali lagi dengan hal-hal yang buruk di masa-masa yang lalu gitu ya. Tetapi ketika Rasul Paulus limpah dengan kasih karunia, dikatakan di sini apa? Ayat yang ke-14 ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku. Dengan iman dan kasih. Nah Ibu Bapak, kalau seseorang puas dengan kehadiran Tuhan, dengan kasih Tuhan, maka kepuasan yang dia punya itu tidak bisa digantikan oleh hal-hal yang masa lalu. Karena dia puas, karena ada Yesus yang bisa memuaskan hatinya penuh. Ini satu hal yang harus kita pahami Ibu Bapak. Untuk seseorang tidak mau kembali lagi ke masa lalu, dia harus mengalami kasih Tuhan yang berlimpah. Terus menerus, dikatakan berlimpah itu terus menerus Ibu Bapak. Dan ketika saya merenung begini, Tuhan sampai sedalam bagaimana sih kasih Tuhan itu? Sampai sejauh mana sih kasih Tuhan itu? Sampai sebesar bagaimana sih kasih Tuhan itu? Nah, saya diingatkan Ibu Bapak, kasih Tuhan itu sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat itu artinya apa Ibu Bapak? Sangat sekali. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa dahsyatnya, luar biasa jauhnya. Di mana Ibu Bapak masa lalu yang sudah kita lalui itu mungkin dengan berbagai macam kejadiannya itu tidak bisa bertemu. Artinya barat dengan timur secara garis khatulistiwa itu udah nggak bisa bertemu Ibu Bapak. Jadi begitulah dengan masa lalu kita. Jangan sampai kita berpikir gini, masa lalu kita begini. Nah sekarang kita masih bisa menghidupi masa lalu itu. Tuhan bilang masa lalu kita itu sudah dibuang jauh, sejauh timur dari barat, udah gak akan pernah bisa ketemu lagi.
Bahkan dikatakan sejauh tubir di laut. Mazmur 103 ayat 12 ya. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada pelanggaran kita. Apa yang sudah lalu, yang sudah lampau-lampau. Ayat yang ke-13 dikatakan apa? Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi masa lalu kita sudah Tuhan tutup. Enggak bisa masuk lagi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berpikiran kita masih menghidupi. Kok bisa masuk di dalam kehidupan kita? Padahal Tuhan sudah tutup semuanya di kayu salib. Sudah buang sampai ke tubir laut, itu artinya sudah tidak bisa dijangkau lagi oleh manusia. Jangan sampai ada pertemuan lagi untuk di masa saat hari ini. Jadi seharusnya sudah tidak ada perjumpaan lagi, tidak ada pertemuan lagi seperti garis barat ke timur itu. Nah itu Ibu Bapak, ini yang menyebabkan Rasul Paulus menyadari, oh iya, dia begitu mengalami kasih Tuhan, penuh dengan kasih Tuhan, sehingga dia mau melepaskan semua masa lalunya, masa yang di belakangnya itu. Karena bagi Rasul Paulus sudah selesai, sudah tutup buku, gak mau dibuka-buka lagi. Nah itu Ibu Bapak. Nah yang Rasul Paulus lakukan itu bukan hanya dia sudah tahu karya Tuhan, sudah menutupnya di masa lalu dan dia tidak mau kembali ke masa lalu, tidak mau menghidupi masa lalu di masa sekarang. Yang Rasul Paulus lakukan adalah Ibu Bapak melakukan tindakan di Filipi 3 ayat yang ke-13, bahwa apa dikatakan bahwa dia gak mau mengingat-ingat lagi di masa lalu Ibu Bapak. Ya ini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Kemarin sudah kita sama-sama sudah belajar, sudah diterangkan, dijelaskan bagaimana Rasul Paulus begitu mengejar ya pengenalan akan Tuhan. Tetapi ini yang kulakukan, aku melepaskan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi Rasul Paulus itu melupakan masa lalu, karena dia menyadari kalau Tuhan juga tidak pernah mengingat-ingat masa lalunya. Itu ada ayatnya Ibu Papa di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-17. Dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini Ibu Bapak, Tuhan enggak pernah mengingat-ingat lagi masa lalu, dikorek-korek lagi yang dulu. Yang sudah kayak apa bentuknya kehidupan kita, udah enggak dikorek-korek lagi. Tuhan enggak mengingat-ingat lagi. Yang sering kali mengingat-ingat siapa Ibu Bapak? Kita mengingat-ingat, aduh indahnya, aduh nikmatnya melakukan dosa dulu. Mulai tergoda lagi, mulai ingat-ingat lagi kejadian-kejadian yang dulu, yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, masih diingat-ingat. Suami melukai, suami mungkin menjengkelkan, masih terus dibawa-bawa terus. Saya pernah Ibu Bapak dalam posisi seperti kayak begini. Yang dulu belum beres nih, kamu begini, masih terus diingat-ingat terus. Jadi terus dalam putaran masa lalu yang gak pernah beres-beres, masih terus mengingat-ingat. Mungkin di antara kita ada suami-suami yang sepertinya dia sudah pengen menatap ke masa depan, tinggalin ke masa depan, udah mau menatap masa depan. Istrinya atau mungkin anak-anaknya masih terus menuduh, masih terus mengingat-ingat. Padahal udah ada sinyal-sinyal tertentu ingin berdamai gitu ya. Nah, di sini saya mau belajar Ibu Bapak. Tuhan enggak pernah mengingat-ingat lagi, udah. Lepaskan semuanya, sudah selesai bagi Tuhan. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sudah melupakan apa yang di belakangku. Filipi 3 ayat yang ke-13 ya. Kita sama-sama mau belajar
makna dari melupakan apa yang di belakang ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Nah ini Ibu Bapak, sebuah tindakan dari Rasul Paulus bagaimana dia menghidupi sebuah kualitas identitas yang daripada Tuhan. Dia melupakan. Artinya melupakan ini bukan artinya jadi kita amnesia gitu, lupa gitu ya. Jadi pikun gitu untuk masa-masa yang lalu pernah disakiti, pernah dikecewakan, pernah benci atau pernah memendam hal-hal yang buruk, pernah ditipu itu. Bukan artinya kita jadi lupa gitu dengan masa lalu gitu ya, dengan jadi pikun gitu, sama sekali nggak ingat. Tetapi lupa di sini artinya punya arti yang sangat dalam ya. Dalam bahasa aslinya dikatakan dalam bahasa aslinya epilantanomai ya. Arti melupakan di sini adalah mengabaikan dengan sengaja. Mengabaikan dengan sengaja. Jadi dia itu memilih untuk tidak lagi memberi perhatian pada hal tersebut, pada masa lalu tersebut. Jadi memilih dia, ambil pilihan nih, keputusan saya tuh udah gak mau beri perhatian sedikit pun pada masa lalu saya. Apa yang sudah terjadi, sudah ditutup, udah selesai. Tidak mau korek-korek lagi. Waktu godaan datang, aku sudah tutup buku, aku tidak mau buka-buka lagi. Nah itu artinya melupakan. Dan yang kedua Ibu Bapak, di sini bagus, yaitu melupakan artinya itu menghapus pengaruhnya, tidak memiliki kuasa. Masa lalu itu kalau dibiarkan itu dia punya kendali Ibu Bapak, dia punya kuasa. Nah, kalau namanya melupakan dia menghapus pengaruhnya. Mungkin itu akan muncul, ketemu sama orang yang dulu yang kemarin masih menyakiti saya. Tetapi kalau dia sudah pulih di dalam perkara melupakan gitu ya, dia akan bisa berdamai. Mau untuk menyapa, mau untuk mengampuni. Nah itu artinya melupakan. Pengaruhnya, ketemu sih sama orangnya tapi sudah enggak sakit hati lagi gitu ya. Sudah hatinya itu udah pelong gitu, udah enggak dikuasai lagi oleh dendam, sakit hati, kepahitan. Nah itu ya. Dan yang ketiga adalah di sini ya, melupakan itu merupakan sebuah present participle. Jadi artinya sebuah tindakan yang terus-menerus dilakukan. Terus-menerus dilakukan. Sebuah proses yang dilakukan berulang kali. Mungkin keinget, aduh masih ada, tapi berulang kali dia akan lepaskan lagi pengampunan. Belum penuh gitu ya. Pengampunan dia, tapi dia akan terus melakukannya setiap hari sampai dia lepas. Setiap kali dia ingat, setiap kali muncul masa lalu itu, godaan itu, gangguan itu, setiap kali dia akan sengaja untuk menolaknya. Nah itu Ibu Bapak, luar biasa. Di sini kata epilantomai itu Ibu Bapak, hilang sama sekali sebuah pengaruh kekuatan di masa lalu yang berusaha untuk dia melakukan kembali. Nah, artinya Ibu Bapak, kita harus dengan sengaja melakukannya untuk berhenti menutupnya. Dan kemudian melupakan apa yang di belakangku. Nah di sini ya, apa yang di belakangku itu artinya itu bahasa aslinya opiso. Opiso itu sesuatu yang sudah lewat, sudah berlalu Ibu Bapak. Jadi Paulus ketika menulis surat ini dia sedang merujuk pada sebuah metafora ya, sebuah perlombaan lari yang pada waktu itu sebagai budaya yang pada itu cukup kental gitu di sana, yaitu ada sebuah perlombaan lari. Jadi kalau misalkan ketika saya menempatkan gitu ya, ada sebuah perlombaan olimpiade pada waktu itu ya, saya tempatkan posisi saya di sana. Ini adalah sebuah perlombaan olimpiade. Jadi kemarin beberapa waktu lalu kita udah belajar yang namanya seorang yang disebut atlet olimpiade itu sebuah kehormatan Ibu Bapak.
Betul ya, sebuah kehormatan karena dia melewati beberapa seleksi, dan kalau dia mengalami kemenangan maka jaminannya itu sampai sepanjang kehidupannya itu dijamin. Nah, itu yang yang dimaksud gitu ya dengan perlombaan pada waktu itu ya. Nah, ketika seseorang berlari gitu Bapak, berlari di sana ya, seorang yang berlomba di sana, maka yang dia lakukan adalah dia akan berlari sebegitu kencangnya, sebegitu dengan segenap kekuatannya untuk fokus mendapatkan mahkota daun pada waktu itu ya. Dia akan begitu lari sedemikian fokusnya, dan tidak ada sama sekali kesempatan dia untuk menoleh ke belakang, ngelihat nih garis start saya ada di mana, untuk kembali untuk melihat. Karena apa? Pada waktu seseorang dia menoleh ke belakang, melihat ke belakang, maka ada hal-hal yang akan terjadi. Yang pertama, dia akan kehilangan keseimbangannya, keseimbangan tubuhnya. Dia mulai bergeser, yang harusnya dia fokus, dia udah mulai melenceng-melenceng. Dan akhirnya apa? Dia mulai kehilangan kecepatannya. Mulai melambat karena tarikan nafasnya, mungkin gerakannya itu udah mulai melambat. Dan yang terakhir adalah dia punya resiko ketika seseorang pelari itu melihat lagi ke belakang, dia akan jatuh. Karena apa? Karena dia udah nggak lihat lagi ke depan. Ada tiang-tiang penghalang, pembatas yang mungkin dia tendang, dan akhirnya dia bisa terjatuh, Ibu Bapak. Nah, Ibu Bapak, dari sini kita sama-sama mau belajar, Ibu Bapak. Kenapa Rasul Paulus sampai dia mengingatkan ya pada jemaatnya pada waktu itu bahwa aku melupakan apa yang di belakangku. Dia mau belajar seperti seorang yang terus-menerus berlari untuk tidak menoleh ke belakang. Dengan apa? Dengan dia menatap pada masa depannya, supaya jangan sampai dia kehilangan kekuatannya. Artinya apa? Kita harus dengan sengaja untuk memberikan perhatian, Ibu Bapak, pada diri kita, untuk tetap fokus, untuk tetap mengenakan pribadi kita dengan identitas yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan cara apa? Bagian kita yang kita lakukan adalah kita tetap memandang bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar sudah mengenakan identitas yang baru, Yesus Kristus yang menguasai kehidupan kita, bukan diri kita sendiri. Nah, itu poin yang pertama. Jadikan identitas sebagai penentu masa depan kita. Yang kedua adalah, Ibu Bapak, jadikan kasih karunia sebagai penggerak masa depan kita. Jadikan kasih karunia sebagai penggerak masa depan kita. 1 Timotius 1 ayat yang ke-14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Jadi kasih karunia itu, Ibu Bapak, bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita aja gitu ya. Bukan hanya di situ gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang lain yang kita dapat nikmati ketika kita menerima kasih karunia ya. Kasih karunia itu sebagai sumber kekuatan, Ibu Bapak, untuk kita melangkah ke masa depan. Karena dengan kasih karunia ada hal-hal yang Tuhan bisa ubah di dalam kehidupan kita. Karakter kita, cara pandang kita, identitas kita, hati kita diubah karena kita mengalami kasih karunia. Terutama adalah hati kita diubahkan. Di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus yang tadinya seorang yang jahat, seorang yang pembunuh orang-orang Kristen, tapi pada waktu dia dipenuhi dengan kasih Tuhan, dia berubah karena apa?
Karena kasih Tuhan memenuhi kehidupannya, limpah dengan kasih dan iman. Ya, itu yang mengubah Rasul Paulus yang tadinya penuh dengan kebencian, sekarang menjadi orang yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Dulu yang dulunya tadi dia menolak Tuhan, sekarang dia mencintai karena hidupnya limpah dengan kasih Tuhan. Ada orang-orang ibu bapak yang sulit untuk mengampuni. Kemarin Komsel juga kita cukup rada seru juga gitu karena membahas hal-hal yang masa lalu gitu ya. Didapati juga ada hal-hal yang sepertinya sulit itu untuk melakukan perubahan, sulit untuk mengampuni gitu. Hal dasar yang menjadi penyebabnya adalah karena seseorang tidak dipenuhi oleh kasih karunia yang daripada Tuhan. Sampai saya sendiri juga alami beberapa waktu yang lalu, sampai saya bingung gitu ya. Bingung sendiri karena apa? Saya tahu gitu ya. Saya tahu ini kebenaran gitu. Yang harus saya lakukan. Tetapi kenapa saya tidak bisa melakukannya? Saya tidak mampu, saya kok nggak bisa untuk melakukan apa yang Tuhan mau, yang Tuhan perintahkan. Sampai saya bertanya, Tuhan kenapa sih? Kenapa sih? Kalau ketemu masih suka ada benci, masih suka dipenuhi oleh kemarahan, dendam gitu ya. Ternyata ibu bapak, kasih yang saya punya itu tidak dipenuhi dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga pada waktu saya datang pada Tuhan, Tuhan saya tahu saya harus menatap untuk masa depan. Saya butuh sebuah penggerak untuk saya bisa bergerak menuju masa depan. Dan yang Tuhan dan yang saya dapatkan ibu bapak pada waktu itu, saya tidak tinggal diam, saya kejar. Saya minta sama Tuhan supaya Tuhan limpahkan saya dengan kasih yang daripada Tuhan. Kasih karunia yang daripada Tuhan. Mungkin waktu berlalu, tetapi saya datang sama Tuhan, saya kejar. Saya minta Tuhan. Dan satu saat ketika saya datang, pengurapan demi pengurapan. Minggu Selasa pengurapan, ya masih sama golongan. Saya datang lagi, Tuhan saya minta kau berbicara pada saya. Saya limpahkan saya dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Sehingga saya dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan saya dapatkan pada waktu itu Tuhan bilang, Tuhan sudah memberikan kepadamu hati yang baru. Nah, Yesaya 36 ayat yang ke-26 dikatakan apa ya? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah ibu bapak luar biasa di sini. Ketika firman ini hidup dan saya menghidupinya, bahwa Tuhan sudah memberikan hati yang baru kepada saya dan roh yang baru kepada saya. Saya hidupi perkataan firman ini. Mungkin kejadian itu yang masa lalu masih bisa diungkit-ungkit lagi oleh pemikiran saya, oleh memori saya. Tetapi Tuhan bilang, engkau sudah diberikan hati yang baru. Hati yang lama, hati yang penuh dengan kepahitan, luka itu sudah Tuhan ganti. Dan yang Tuhan ganti itu ibu bapak, di sini dikatakan, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi hati yang ditaruhkan di hati yang dijauhkan dari tubuhmu hati yang keras itu di mana? Di dalam tubuh. Kok itu ya? Hati yang keras di dalam tubuh. Kok bukan di dalam roh, bukan di dalam jiwa, tetapi letaknya itu hati yang keras itu di dalam tubuh kita. Jadi ada di dalam tubuh kita, di dalam kedagingan kita. Nah itu yang Tuhan taruh. Di dalam kedagingan kita ada sebuah hati yang Tuhan mau taruh. Hati yang taat, hati yang baru yang Tuhan taruh. Firman Tuhan dikatakan bahwa Matius 26 ayat yang ke-41 ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah ini, kalau roh mah ia tahu.
Saya harus melakukan firman Tuhan. Roh mah tahu, saya harus berdoa. Tetapi tubuh tidak bisa kompromi. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan melakukannya, Tuhan memberikannya itu di dalam kedagingan kita, di dalam tubuh kita. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada alasan untuk seseorang itu balik lagi untuk melakukan dosa. Gak ada alasan lagi. Karena tubuh memang lemah gitu ya. Memang daging mah lemah gitu. Oh enggak Ibu Bapak. Yang Tuhan berikan adalah roh memang penurut tetapi daging lemah. Yang Tuhan mau lakukan adalah berjaga-jaga dan berdoalah di sana. Itu yang menjadi bagian kita Ibu Bapak. Kita harus berjaga-jaga, makanya kita memang benar-benar ketika kita mau melepaskan masa lalu kita, benar-benar kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan yang daripada Tuhan, pada kasih karunia yang daripada Tuhan. Kita mau minta, andalkan supaya kasih karunia itu penuh, berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, ini 2 poin yang saya mau membagikan bagi Ibu Bapak. Biarlah setiap kita mau melangkah ke depan dengan cara apa? Dengan cara menanggalkan masa lalu, melepaskan masa lalu, dan kita sama-sama mau menatap masa depan dengan berjalan dengan sebuah dilakukan dengan identitas, minta kasih karunia yang daripada Tuhan, biarlah itu senantiasa penuh di dalam kehidupan kita. Sadari bahwa kasih kita itu sangat terbatas, iman kita itu sangat terbatas, mudah sekali jadi lemah, mudah sekali jadi layu. Tetapi kita sama-sama mau terus senantiasa setiap hari untuk datang pada satu sumber kasih kita yang tidak pernah kering, yaitu Yesus Kristus, penuh di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.